Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua kelas 8? Kali ini Bapak akan memberikan video tutorial terkait e-book yang Bapak luncurkan pada edisi kali ini. Materi kita yaitu di bab 4, Kebangkitan Nasional, yaitu masa perjuangan sebelum 1908. Nah, keterangannya di situ ada yaitu perjuangan bersifat kedaerahan. Bagaimana penjelasannya terkait kebangkitan nasional di masa perjuangan yang bersifat kedaerahan? Yuk kita lanjutkan di page berikutnya. Cikidaut. Ya anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami beberapa kali penjajahan. Nah, kalian bisa lihat di layar bahwa ada 6 bangsa asing yang pernah menjajah di Indonesia. Yang pertama adalah Portugis tahun 1512 sampai 1595 Masehi yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Yang kedua adalah Spanyol tahun 1521 sampai 1692 Masehi dipimpin oleh Johann Sebastian Elcano. Nah, yang ketiga adalah Belanda di tahun 1602 sampai 1942 Masehi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Yang keempat Prancis tahun 1808 sampai 1811 Masehi dipimpin oleh Marsekal William Danless dan hanya bertahan selama 5 bulan. Kemudian Inggris tahun 1811 sampai 1816 Masehi dipimpin oleh Stanford Raffles dan hanya bertahan 5 tahun dan akhirnya kembali kepada penjajah awal yaitu Belanda. Kemudian setelah Belanda menyerah karena mendapat serangan dari Jepang. Nah, Jepang berkuasa dari tahun 1942 sampai 1945 yang dipimpin oleh Hitoshi Imamura. Ya, perlu kalian ketahui anak-anak, alasan bangsa asing ini melaksanakan ekspedisi atau pelayaran ke Nusantara, ya ke wilayah kita. Yang pertama adalah di situ ada gold, glory, dan gospel. Nah, gold yaitu memburu kekayaan, mencari rempah-rempah, barang tambang, emas, perak, dan logam mulia. Sedangkan glory yaitu memburu kejayaan, mencari tempat untuk berkuasa di wilayah yang baru. Dan gospel melaksanakan tugas suci, menyebarkan agama Nasrani. Nah, tolong dipahami bahwa salah satu visi misi mereka para bangsa Eropa ini yaitu kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme yaitu upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai satu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Nah, sedangkan imperialisme yaitu suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Nah, berbagai penindasan pada faktor internal kebangkitan nasional. Nah, ini penindasan pada masa kolonial Belanda ya sebagai faktor internal kebangkitan nasional. Yang pertama adalah monopoli dagang pada masa VOC, sistem kerja paksa atau Rodi pada masa Herman Willem Danless, sistem sewa tanah pada masa Thomas Stanford Raffles, sistem tanam paksa atau Kulturstelsel pada masa Lambertus van den Bosch, dan sistem kuli kontrak pada saat diberlakukan Undang-Undang Agraria. Nah, faktor eksternal yang membuat kebangkitan nasional yaitu kemenangan Jepang atas Rusia, perjuangan heroik Jose Rizal dalam melepaskan penjajahan Filipina dari bangsa Spanyol, perjuangan rakyat India di bawah pimpinan Mahatma Gandhi dari penjajahan Inggris, kemenangan Republik Rakyat Tiongkok atau Cina di bawah pimpinan Dr. Sun Yat-sen, revolusi Rusia, dan kebangkitan dan kesadaran bangsa Asia Afrika untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa Barat. Nah, itu beberapa faktor ya dari faktor internal dan eksternal. Dan jangan lupa bahwa salah satu faktor kebangkitan nasional adalah munculnya kaum terpelajar yang sudah Bapak jelaskan di dalam e-book dalam bentuk audio. Terima kasih yang sudah menyimak video ini dalam e-book yang Bapak sajikan di materi kebangkitan nasional. Dan tunggu selanjutnya di edisi e-book berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.